saja, yaitu bab yang ke-34. Al-bab rabi'u wa salasuna fi fadilatil man'il aqli wa naumi warrahati. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu, al-babur rabi'u wa salasuna, bab yang ke-34, fi fadilati man'il aqli, yaitu menerangkan tentang fadilah atau keutamaan larangan memperbanyak makan, ya. Wa naumi, dan banyak tidur, wa rohati, dan banyak bersenang-senang. Jadi kita hidup di dunia itu jangan banyak makan, jangan terlalu banyak tidur, jangan terlalu banyak bersenang-senang. Ingat tugas kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah, bukan untuk makan, bukan untuk tidur, bukan untuk bersenang-senang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu, ada 3 macam, turisu, akan mewariskan qaswatal qalbi, keras hati. Jadi ada 3 perkara, ada 3 macam, ya, yang mana 3 macam ini akan mewariskan, mengakibatkan kerasnya hati. Oh, ingat-ingat nih, ini hadis Nabi. Ada 3 macam, 3 perkara yang mengakibatkan kerasnya hati. Artinya kerasnya hati bukan kayak batu. Artinya apa? Enggak mempan dinasehatin, ndablek, ya, mblelo, gitu kalau bahasa Jawanya, ya. Dinasehatin kagak mempan, kumaha aing. Kalau kata orang Jawa Barat, kumaha aing we, gitu ya. Kalau kata orang Jawa, sakarepe dewe, ya, terserah gua. Kalau kata orang Betawi begitu, kagak mempan dinasehatin, itu namanya keras hati. Bukan hatinya keras kayak batu ditonjokin, kagak. Sakit. Artinya keras hati itu dinasehatin dengan nasihat udah nggak mempan lagi, ya. Apa itu? Hubbun naum, yang pertama adalah suka memperbanyak tidur. Malam tidur, habis subuh bobo, siang molor, ya. Kerjaannya begitu aja, apalagi bulan puasa, dengan dalih, dengan alasan kan tidur di bulan puasa ibadah, Ustaz. Sekarang tidur umpamanya benar ada hadisnya enggak tuh? Hadisnya itu hadis dhaif yang menyatakan tidur di bulan puasa adalah ibadah dhaif. Ya, kira yang bikin senang, ya, yang enteng, yang ringan dianggap ibadah, pahlawan bener. Tidur di bulan puasa kayaknya paling pahlawan bener. Tidur di bulan puasa juga ibadah, Ustaz, ya. Sedangkan banyak ibadah yang lebih utama daripada itu. Baca Quran, ya kan, zikir. Nah, ini yang pertama yang mengakibatkan kerasnya hati itu adalah suka banyak tidur. Wa hubur rohati, dan yang kedua suka hidup bersenang-senang, berpoya-poya, berpesta pora. Nih, akan keras hati. Orang yang senang berpoya-poya, berpesta pora, itu cenderung hatinya keras, gak mempan dinasehatin. Ya.
Coba lihat zaman sekarang, Masya Allah, anak-anak muda maupun tua, ya, sudah cenderung dengan apa? Hal-hal, ya, yang tidak bermanfaat, yang justru mengakibatkan maksiat. Sekarang anak muda, aki-aki main TikTokan, ya, TikTok, main apa lagi? Banyak, ya. Dan juga kita lihat antara majlis taklim sama majlis maksiat banyak mana penggemarnya. Ya, kalau ngaji nih, ngaji sama ada majlis taklim sama majlis dangdut, kira-kira banyakan mana penggemarnya, pengunjungnya? Majlis dangdutan sama majlis pengajian banyakan mana kira-kira nih? Majlis taklim ya hampir penuh. Majlis taklim sampai penuh jamaahnya. Masjid Darussalam juga sampai penuh, sampai keluar-luar. Saking penuhnya, ada yang di rumahnya. Saking penuh di masjid ini kagak kebagian tempat, ya. Tempatnya di rumah. Jadi inilah yang mengakibatkan kerasnya hati kita, cenderung senang kepada hal-hal yang bersifat kesenangan. Pesta pora, poya-poya. Ini ketika dinasehatin kagak mempan, gak denger, cuek, ya, udah gak peduli. Itu hatinya keras tuh. Kalau udah denger azan, denger pengajian, dia kagak mau datang, gak mau ikut, berarti hatinya keras. Kenapa nih sebabnya? Karena satu, cinta tidur, senang tidur, ya, suka banyak tidur. Yang kedua, ya, suka bersenang-senang, hidup bersenang-senang. Wahubul akli, dan yang ketiga adalah suka banyak makan. Jangan terlalu banyak makan. Contoh Rasulullah, kalau Rasulullah tuh makan dia sebelum lapar. Kenapa? Supaya kalau makan sedikit. Kalau kita makan kalau udah nunggu lapar, makannya banyak, akhirnya kekenyangan. Akhirnya apa kalau udah kekenyangan? Hawanya ngantuk, males. Benar gak? Makanya contoh tuh pola hidup Rasulullah mah kalau makan itu sebelum lapar beliau makan, berhenti sebelum kenyang. Bisa nggak begitu kita? Kalau kita makan nunggu lapar, ya, berhenti kalau udah kekenyangan. Itu kita mah sebaliknya. Rasulullah malah begitu. Rasulullah itu makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Artinya apa? Makannya sedikit. Maka Rasulullah itu, ya, makannya sedikit. Beda sama kita. Maka kita sama Rasulullah itu bedanya sedikit doang, Pak. Kalau Rasulullah makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Benar gak? Kalau Rasulullah mah tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Bener gak? Kalau Rasulullah mah sedikit senang-senangnya, tapi kalau kita sedikit-sedikit senang-senang. Makanya kita sama Rasulullah itu bedanya sedikit doang. Sedikit. Iya. Kalau kita, ya, kalau Rasulullah sedikit-sedikit sedekah. Kalau kita sedikit sedekah. Maka bedanya sedikit dengan Rasulullah. Jadi 3 perkara kata Rasulullah yang akan mengakibatkan kerasnya hati. Yang pertama, cinta banyak tidur, suka banyak tidur. Yang kedua, suka hidup bersenang-senang, berpesta pora. Yang ketiga, suka banyak makan. Itu 3 perkara yang kata Rasulullah akan mengakibatkan kerasnya hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man saba'a, barang siapa yang kenyang makannya di dunia, ja'a, maka ia akan lapar yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Masya Allah. Kalau kita nih hidup di dunia terlalu banyak makan, kekenyangan, nanti akibatnya di akhirat kita akan kelaparan. Ini kata Rasulullah yang bersabda, wa man ja'a fi dunya, dan barang siapa yang lapar ketika hidup di dunia,
sab'a yaumil qiyamah, maka dia akan kenyang nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita nih banyak ya mengosongkan perut, banyak laparnya di dunia, nanti di akhirat di yaumil qiyamah kita akan banyak kenyangnya. Kira-kira nih kita pengen yang mana? Pengen banyak makan apa kenyang di dunia tapi lapar di akhirat, atau lapar di dunia kenyang di akhirat? Sedangkan hidup di dunia cuma sementara, cuma persinggahan doang di dunia tuh. Kita ini nggak selamanya, cuma singgah doang di dunia. Nanti hidup yang kekal abadi adalah ketika kita hidup di akhirat. Maka kalau orang sudah mengejar dunia, ya terlalu sibuk dengan urusan dunia, sibuk, wah Ustaz, boro-boro saya bisa ngaji, Ustaz, sibuk nyari dunia. Akhirnya apa? Beneran sibuk, nggak ada berhentinya nyari dunia, dikejar-kejar terus dunia. Akhirnya dunia lari meninggalkan dia. Kenapa? Kalau dunia ketika terus dikejar-kejar, dicintai, dia malah lari. Tapi kalau dunia nih, dunia udah dianggap sampah, dianggap sepele, justru dia yang akan ngejar-ngejar kita. Contoh para ulama, dia mah ulama udah dianggap apa dunia itu. Tapi kebanyakan ulama-ulama tuh nggak pernah dia hidup susah. Ya, kenapa? Karena dunia justru yang ngejar-ngejar dia. Begitu. Sampai banting keringat peras tulang. Saking dasarnya bukan peras keringat lagi, peras tulang banting keringat. Udah saking luar biasanya kita nyari dunia itu. Maka ibadah itu jangan kita nyari waktu luang. Kenapa? Kalau kita nyari waktu luang, nggak bakalan ketemu. Ada aja kesibukan, ada aja yang menghalangi, yang mengganggu. Ketika kita mau ibadah, mau ngaji nih, jangan kita niat dalam hati, cuma nanti kalau udah ada waktu luang baru ngaji, nggak bakal bisa. Tapi kalau kita niatkan dalam hati untuk meluangkan waktu untuk ngaji, insya Allah dalam seminggu masa sih kagak bisa satu malam aja ikut ngaji. Di Masjid Darussalam luar biasa. Malam Kemis ke kalau yang bisa malam Kemis, malam Jumat ke kalau bisa yang malam Jumat, malam Minggu ke kalau yang bisa malam Minggu, atau Minggu pagi ke yang bisa Minggu pagi. Luar biasa disiapin oleh pengurus masjid. Tinggal kita milih mau yang mana. Kalau gak bisa semuanya, pilihlah dalam seminggu, luangkan waktu kita. Ingat, kita hidup di dunia itu mempunyai tugas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Rasulullah, kata Allah, firman Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan terlalu banyak makan. Kalau kita banyak makan, akhirnya banyak kenyangnya di dunia, nanti di akhirat banyak laparnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akala, barang siapa yang makan fawqa sabi'i, lebih daripada kenyang. Kalau kata orang Sunda mah apa? Kamerkaan. Kalau kata orang Jawa nggak tahu. Udah saking lebih daripada kenyang, kagak bisa bergerak. Itu perut udah bisa pakai ngindes kutu, saking kerasnya, saking kekenyangan. Kalau di Sunda mah bahasanya kamerkaan, ya begah lebih daripada begah. Kalau orang udah kekenyangan, coba lihatin aja, perut sakit. Itu kalau udah kekenyangan tuh. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang makan ya lebih daripada kenyang, faqad akal harama, maka sungguh ia telah makan barang yang haram. Tapi ada orang saking kekenyangannya muntah. Haram tuh, haram. Kalau kita makan nasi, ini nasi halal enggak? Tapi kalau udah kekenyangan mengakibatkan kita muntah lebih daripada kenyang, maka sama dengan makan barang yang haram, kata Rasulullah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul amali azzu. Rasulullah bersabda, penghulunya amal itu adalah lapar. Ya, penghulunya amal itu adalah lapar. Bahkan Rasulullah sampai wafatnya yang gak lepas dia perutnya untuk diganjel. Itu presiden Rasulullah itu khalifah. Tapi setiap hari perutnya diganjel sama batu. Kenapa? Karena untuk menahan lapar. Masya Allah. Kita umat Rasulullah, umatnya bukan nabi, bukan wali. Kita mah Masya Allah, perut udah pada buncit semua. Rasulullah tuh perutnya luar biasa, sispek. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak makan. Kalau kita perut, Masya Allah, laki-laki udah kayak orang hamil, ya kan? Kalau dalam perangkat kan maju terus, pantang mundur. Kalau orang gendut, kalau gemuk apa tuh? Perut maju, pantat mundur. Iya, udah saking kegendutan. Kalau kita makan prinsipnya, kalau kita berjuang itu terus maju, pantang mundur. Kalau orang gendut, perut maju, pantat mundur. Nah, kata Rasulullah, penghulunya amal itu adalah lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ju'muhul ibadah. Lapar itu adalah sumsumnya, intisarinya ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahyu qulubakum biqilatid dhahki. Hidupkanlah hati-hati kalian, hati-hatimu biqilatil dhahki, dengan sedikit tertawa. Tuh, kalau kita kebanyakan ketawa, terbahak-bahak apalagi, maka hati kita akan mati. Maka kata Rasulullah, hidupkanlah hati-hati kalian, hati-hatimu dengan sedikit tertawa. Kalau kita sedikit tertawa, hati kita akan hidup. Beda kalau ketika banyak ketawa, apa ketawanya sampai terbahak-bahak, itu akan mematikan hati kita. Akan mematikan hati kita. Rasulullah contoh, maka Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang bagus buat kita, figur yang bagus buat kita. Rasulullah kalau ketawa nggak kedengaran suaranya, cuma kelihatan gigi doang. Kalau kita, kayak mak lampir, kayak mak lampir, kayak ketawa buntok, ya. Rasulullah nggak pernah kedengaran ketawanya. Maka ada, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ad-dhahakun nabi at-tabassum. Ketawanya Nabi itu tersenyum. Wadhahakul iblis al-qahqahah. Dan tertawanya setan itu terbahak-bahak. Berarti kalau orang yang suka ketawa terbahak-bahak adalah iblis, setan. Kenapa? Karena tertawanya Rasulullah itu cuma tersenyum-senyum. Kalau yang ketawa terbahak-bahak berarti setan. Kata Rasulullah, hidupkanlah hati-hatimu dengan sedikit makan, sedikit tertawa. Wakilatil sab'i, dan dengan sedikit kenyang. Watahiruha, dan bersihkanlah hati-hatimu bilju, dengan rasa lapar. Tasbu, tentu akan bersih hati kalian. Watariku, dan menjadi lunak hati kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil kiamah, kata Rasulullah, aqrabukum,
orang yang paling dekat di antara kalian minni denganku, kata Rasulullah, yaumal kiamat, nanti di hari kiamat, aksarukum, yaitu orang yang paling banyak di antara kalian ju'an, laparnya, wa tafakkuran, dan tafakurnya. Ya, orang yang paling banyak laparnya nanti di yaumil kiamah itu orang yang akan dekat dengan Rasulullah. Kira-kira nanti di yaumil kiamah kita pengen dekat enggak dengan Rasulullah? Pengen bersama dengan Rasulullah enggak? Kalau kita pengen bersama dengan Rasulullah, banyakin lapar di dunia. Ini kata Rasulullah, akramukum minni yaumal qiyamati aksarukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling dekat di antara kamu denganku, kata Rasulullah, nanti yaumil qiyamah adalah orang yang banyak laparnya dan banyak tafakurnya. Maka ada salah satu doa yang mana ini doa jarang kita baca. Kalau dijajahin kira-kira mau nggak dibaca doa ini? Ini doa Rasulullah, mau nggak? Mau nggak? Mau. Allahumma ja'alni miskinan wahsurni yaumal qiyamati ma'a miskinan. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Mau? Itu doanya Rasulullah, mau nggak? Orang-orang kita mah doanya Allah warzuqni rizqan halalan wasi'an thayyiban mubarakan. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Doanya gitu. Tapi Rasulullah doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah, jadikanlah aku ini orang miskin. Wahsurni miskinan, dan kumpulkanlah aku nanti di yaumil qiyamah bersama orang-orang miskin. Baca tuh doa, amalin. Insya Allah jadi orang miskin. Jarang makanya doa itu dibaca tuh. Itu doanya Rasulullah tuh. Dan juga orang yang dekat dengan Rasulullah adalah orang yang banyak tafakur. Kenapa? Kita tafakur 1 detik aja, 1 menit aja kita tafakur nih tentang ciptaan Allah, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. At-tafakur sa'atan afdal min ibadati al-sanah. Tafakur 1 jam itu lebih utama, lebih afdal, lebih hebat, lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun, kata Rasulullah. Kita lihat matahari, ya Allah, luar biasa. Ini matahari kagak ada ikatannya, tapi bisa di atasnya kuasa Allah. Begitu. Benar gak? Tafakur tuh. Kita tafakur lagi. Lihat anak kecil, ya Allah, sungguh luar biasa ciptaan Allah. Ya. Dengan adanya laki-laki dan perempuan yang menikah jadi suami istri, ya dia anak luar biasa. Lihat tumbuh-tumbuhan, ya Allah, ya kan, tumbuh-tumbuhan. Lihat hewan, kita tafakur, ya Allah, ini semua adalah ciptaan Engkau, ya Allah. Kita lihat nyamuk kita lihatin, ya Allah, ini nyamuk kecil, ya, yang orang anggap bahaya, tapi di sisi lain mengakibatkan bahagia. Nyamuk itu di satu sisi dianggap bahagia, di satu sisi membuat bahagia. Kenapa membuat bahagia? Ya ada pabrik Baygon, obat nyamuk. Ini kalau nggak ada nyamuk itu nggak ada pabrik Baygon, benar nggak? Kira-kira karyawan pabrik Baygon bahagianya dia kerja di situ? Bahagia. Makanya kita tafakur, ya Allah. Maka ada ya ayat yang mengatakan ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabbi, tinggallah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Allah ciptakan nyamuk, ternyata dianggap bahagia, juga membuat bahagia. Maka tafakur 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun. At-tafakur sa'atan afdalu min ibadati al-sanah, kata Rasulullah. Maka segala sesuatu kejadian itu kita tafakur, kita pikirin, ya Allah. Ya. Maka kalau kita udah tafakur tentang ciptaan Allah, timbulnya kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kadang kita suka minder, merasa kita jadi orang yang paling jelek, lihat orang lain ganteng. Tapi lihatlah betapa luar biasanya ciptaan Allah. Kita kagak minta seperti ini, Allah ciptakan kayak gini. Kalau kita bisa pesen mah, kita pengennya kayak orang barat kali ya, pada mancung hidungnya, badannya tinggi, nggak kuntet-kuntet kayak kita orang Indonesia. Tapi ini adalah ciptaan Allah, kita kagak pesen sama Allah, benar gak? Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kasura ta'muhu, barang siapa yang banyak makannya, kasura adabuhu, maka banyak sisaannya. Tuh. Jadi orang yang banyak makan banyak sisaannya. Kenapa? Karena akibat dari banyak makan ya akan mengakibatkan malas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sihata ma'al kasrati naum, tidak akan sehat ya beserta banyaknya tidur. Jadi kalau orang yang banyak tidur itu nggak bakalan sehat, banyak penyakitan, sakit-sakitan. Cobain aja, cobain. 1 minggu aja kita banyakin tidur tuh, siang malam tidur aja, kira-kira sakit gitu badan? Sakit nggak? Lemas, nggak ada tenaga, nggak ada gairah. Bayangin aja coba, ya tidur tiap hari. Maka kata Rasulullah, la sihata ma'al kasrati naum, tidak ada kesehatan beserta dengan banyaknya tidur. Wala sihata ma'asqatil akli, dan juga tidak ada sehat beserta banyaknya makan. Sekarang banyak orang ya, dulunya dia hidupnya terlalu berpoya-poya, ternyata ketika satu hari badannya ngedrop, diperiksa, kena diabetes. Akhirnya yang dulu dia suka makan poya-poya, makan yang enak-enak, akhirnya kalau udah ketahuan diabetes, makan nasi dikurangin, bener gak? Pak, makan nasi jangan banyak-banyak ya Pak ya. Ya kan? Dulu mah kita makan sekenyangnya, ketika kita nggak sadar akibat dari kita makan banyak, akhirnya kena penyakit diabetes, semuanya dikurangin kenikmatan, betul nggak? Tuh, maka la sihata ma'a kasratil akli, tidak ada kesehatan beserta banyaknya makan. Ini Rasulullah luar biasa memberikan solusi kesehatan buat kita. Wala sifa'a bil haram, dan juga tidak ada kesembuhan dengan barang yang haram. Ya, kita berobat. Kata orang, kalau lu punya penyakit ini makan daging babi aja, kalau makan daging anjing aja, insya Allah sembuh. Gak ada kesembuhan dengan perkara yang haram, kata Rasulullah. La sihata ya biharamin, tidak ada kesembuhan dengan perkara yang haram. Pasti Allah ciptakan sesuatu yang halal untuk menjadi kesembuhan, menjadi obat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhatu. Yang sering kita lakukan nih, subhatu, tidur pada awal siang, yaitu tidur setelah sholat subuh. Nih bocah, habis sholat subuh jangan tidur nih, kata Rasulullah. Subhatu, tidur habis sholat subuh pagi hari, tamna'ur rizqa, akan menghalangi dapatnya rezeki. Makanya orang tua dulu bilang, lo kalau tidur kesiangan rezeki lu dipatok. Ini hadisnya nih. Jadi orang tua dulu itu enggak sembarangan ngomong, ini ada hadisnya. Kata Rasulullah, subhatu tamna'ur rizqa, tidur pagi-pagi itu akan mencegah dapatnya rezeki. Jadi ternyata ini hadis Nabi. Orang tua dulu tuh bilang begitu. Tidur bangun siang mulu, rezeki lu dipatok ayam. Ya, benar nggak? Ternyata ini ketemu hadisnya tuh. Gara-gara ngaji. Rawahu, ini hadis riwayat Abdullah ya, Ibnu Imam Ahmad wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Anas wallahu a'lam. Al-babu habis wa salasun, bab yang ke-35, fi fadilatil iklali ya minad dhahki, yaitu menerangkan tentang keutamaan
menyedikitkan, mengurangi daripada tertawa terbahak-bahak. Nanti ada babnya tuh, ada pasalnya. Maka luar biasa ya ajaran Islam ini.